Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pengajian kita, akan membahas tentang al-muru'ah, yaitu sifat berhati-hati dalam menjalani hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Al-muru'ah hiya sifatun tad'u ila tamassuki bimakarimil akhlaqi wa mahasinil adati. Al-muru'ah bermula, al-muru'ah itu satu sifat yang mendorong kepada berpegang dengan kemuliaan akhlak dan sebagus-bagus kebiasaan ataupun adat. Jadi al-muru'ah ini adalah satu sifat yang bersemayam di dalam jiwa seseorang, di mana sifat ini selalu mendorong orang yang memilikinya untuk berpegang pada akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan kebiasaan yang bagus yang disukai di dalam agama. Jadi hidup di dalam dunia ini memang perlu kehati-hatian. Berhati-hati pada jalani hidup atas bumi Allah, terlebih-lebih di zaman-zaman yang akhir. Tanya hidup kambak zaman yang kepegah oleh ulama kata dengan kiamat. Berbagai macam fitnah, berbagai macam kejadian, berbagai macam adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam dan orang-orang yang tidak senang kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka menyogedanyo hana hati-hati, terlebih-lebih hana ilmu pengetahuan agama dasar, nyo mungkin kita akan terpengaruh, akan terjebak dalam aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hati-hati, tanamkan di dalam jiwa kita sifat al-muru'ah, sehingga kita selalu diajak, diingatkan oleh sifat tersebut untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana menan berat kita yang di dalam hidup.
Salah satu contoh ji adalah lam hudipnya getanyo tak atu ibadah getanyo ke Allah Subhanahu wa taala. Itanyo yang sering uronyo yang kita atur adalah kebutuhan dunia. Kadang-kadang kebutuhan dunia itu tidak memberi manfaat untuk kehidupan akhirat. Ya. Terutama sekali yang menyangkut dengan keinginan perut. Ya. Dia menyoba masalah makanan, nanti kata tu je. Bengah putar baju, alihnya posipluh putar dajib, cat uro pu makanan, bukuah datagun, seput kamu pu makanan, malam kamu pu makanan, tanah mupu makanan. Jadi datu kehidupan dunia teratur. Tapi menyangkut dengan ibadah tidak pernah ada jadwal ataupun roster yang khusus ataupun hana lemah dalam pikiran la mulai ditanya untuk ibadah mesti tatu nyo 15 menit di hugala maghrib berkana di masjid contoh ataupun berkana imnasah. Jadi dandang jita mengwate maghrib berzikir bersalawat kepada Rasulullah ataupun membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Makna ji tapreh sembahyangnya tapreh le katanya bek tapreh ibang baru tajak misal. Ya. Tapi alangkah indahnya lagi apabila sembahyangnya ditanya yang preh. Jadi untuk merumpuk dengan Allah, untuk berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah membuat persiapan dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan zikir-zikir yang indah, yang gala Allah, yang senang Allah, kata persiapkan dari awal. Jiwa kata persiapkan, hati kata persiapkan. Maknanya itu, ya golom sembahyangnya teka Getanya kata laki ampun dosa Allah. Kalih tak baca istighfar, tak pergelih batin, tak pergelih tubuh daripada dosa. Alihnya kata mohon ba Allah agar lidah katanya wate tam dutung agaknya berpasai. Ya, jadi tentu jadual ibadah. Bek jadual kerja mentang, bek jadual dunia mentang datu. Masalah ibadah pih bermatu tengok. Itanya contoh dong menyo pakaian jak bak pesta cukup laga-laga. Kayo mesanut ke pakaian mahai, siluwa mahai, sepatu mahai, serba mahal. Tapi begitu menghadap Allah, ijakrung lagi nadroy. Kadang-kadang ijakrung kalau geper. Dia pinggang ji watu hijakrung. Jadi kadang-kadang hijakrung ji menan-menan mentah. Padahal menyatakan Allah lebih senang ketika hambanya itu mempergunakan rezeki yang telah Allah titipkan kepadanya ketika dia menghadapnya. Betul katanya tak hadap Allah. Tak pakai baju karena lebih rezeki, bukti syukur kita kepada Allah. Ideh remuhkan ka senang tu. Tak peduk dacok baju yang ke lasu. Remuh ka senang tu. Terkem dia gede. Merasa senangnya Allah cukup galak ke kalau long pakai pakaian yang paling mahal. Pakaian yang gebi legopnya. Ada rezeki yang gebi legopnya. Allah cukup senang. Long nak pakai pakaiannya galak long hadap Allah dengan pakaian yang mahal karena Allah hendak galak ke kalian long kerana long mensyukuri nikmatnya. Pakai silap yang ke yang ladum kan pergi ke masjid mai silap sualu tetubit di masjid puau pakai lulu
Hadinya atur ibadah untuk puput dosa. Jangan. Jadi masalah ibadah tak atur ibadahnya. Berat juga atur. Bila perlu berat jadual. Berat jadual. Puduk inan timang iku tu. Pakai tak kata kalian. Oh sehingga subuh nyo. Ya, yo kalau sembahyang nyo baca, olehnya sembahyang sunat, olehnya sembahyang wajib, oleh sembahyang wajib le zikir jamaah, na zikir khusus yang tak amalkan kero tu macam. Jadi madu teratur, ibadah kita teratur. Ya. Kan umum ji burungnya. Umum ji itu yang tak tahu dunia. Tapi ibadah persiapan untuk wabah Allah han menjadual. Nah, ini jadi nyo pakan hana manan karena di dalam jiwa kita tidak bersemayam sifat muru'ah yang sifat itu mendorong kita untuk berakhlak dengan akhlak mulia, oleh berkebiasaan dengan kebiasaan yang baik-baik. Atau jadual semayangnya kan but kebiasaan keget, but kebiasaan yang ke tato jadual ibadah. Alihnya wateka kamato ibadah nyan terserah ibadah apakah nyan ibadah wajib, ibadah sunat. Wajib tak pegah jadual tato bupa. Setelah kita atur, kita tidak pernah merubah jadual itu, kita terus istiqamah. Tengok istiqamah hingga keinginan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gedanya gebedroh oleh Allah. Segedanya nak cita-cita berbahagia rumah tangga, ataupun anak-anak gedanya wujud ke anak yang semati, wujud ke anak yang soleh. Ini macam malim ni. Yang penting anak yang soleh. Monyo malim lebih hebat dah. Malim soleh lebih ke. Tapi monyo malim di hana soleh jehud. Lebih hebat hana malim tapi di soleh. Dia tahu agama tapi tidak tinggi sekali. Tapi dalam hidupnya dia itu salih. Kan tidak ada rasul yang berdoa memohon anaknya alim, hana. Semua nabi memohon agar anaknya itu menjadi anak yang salih. Contoh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah, berikanlah kepadaku anak yang salih. Anak yang salih. Nabi oleh Allah, Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail anak yang saleh, banyakkan kadih kesalehan Mbak Ismail. Ya, ini anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Jadi itu yang kita butuhkan di dalam hidup. Jadi jangan dunia yang kita atur saja, tapi imbangi dunia itu dengan akhirat ukhrawi. Sehingga hidup kita lebih tentram, lebih damai. Ketika keamanan, petunjuk Allah pun akan menyertai kita. Allah pun akan membimbing kita untuk selalu dekat dengannya. Jadi dia benar prinsip dalam mengatur ibadah. Awak kali tato tapubut, alihan benar prinsip baik rubah atau yang katunya. Makna baik rubah gimana? Mesti setiap hari kita bersalawat kepada Rasulullah kali tato paling kurang sertuh ke betul. Cipuronya sertuh ke kita upayakan. Nah, ketika tidak ada sesuatu yang mendesak yang memang itu merupakan kewajiban, adanya hanya tarubah. Oh tegedi uronya katinggai 20 ke. Akan kita bayar di depan. Kita bayar pada hari yang lain. Nah, tapi yang jadwalnya hantaubah. Jadi istiqamah. Continue. Nah, kita kerjakan secara continue, maka akan tercapai apa yang kita inginkan. Nah, adik-adik pun demikian. Kan hafalannya terjadwal. Hari ini berapa ayat? Ayat-ayat apa saja? Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Misalnya surah Al-Baqarah. Dalam tempo sekian jam harus terhafal. Terjadwal. Besok lain lagi.
Tapi itu harus continue, harus istiqamah. Jika tidak istiqamah, tidak akan tercapai. Apa yang tidak akan tercapai? Ingin menjadi seorang yang hafal Al-Quran, orang yang hafid Al-Quran, tidak akan tercapai jika tidak istiqamah. Ya mesti istiqamah. Atur jadual itu. Baik menu pada hubu mentang itu atur. Menu ibadah atur. Itu menu ibadah. Wa sababuha ulul himmah wa syarfun nafs fa inna man kana aliyal himmati syarifan nafs kanat ghayatih ihrazal ma'ali wa idrakal fadail wa ibtina'al makarim wa badlan nada wa kafal adha. Bermula sebab-sebabnya muru'ah, tinggi himmah atau cita-cita dan mulia jiwa, maka karena bahwa sungguh seseorang yang ada, ianya seseorang itu tinggi cita-cita lagi yang mulia jiwa, niscaya adalah akhirnya itu terpelihara kedudukan yang tinggi, dan itu memperdapat segala kelebihan dan terbina segala kemuliaan dan memberi kelembutan dan menanggung ia seseorang akan menyakiti. Penyebab dasar untuk membangun sifat muru'ah atau berhati-hati yang pertama adalah besar cita-cita, raya cita-cita. Maka dalam hidup mesti na cita-cita, yang jangan berangan-angan. Tapi katanya mandum harus punya cita-cita. Hidup long sekian tahun harus jut puluh. Apa yang harus saya lakukan sehingga membuat umat Islam itu bahagia? Apa yang harus saya kerjakan sehingga agama Allah Subhanahu wa taala akan terjaga dengan baik, sehingga agama Allah itu, syariat Allah berjalan di tengah-tengah umat, syariat Allah terpelihara daripada musuh-musuhnya, tidak bisa digoyahkan. Putra benar cita-cita, kita harus punya cita-cita hidup, jangan putus asa. Yang baik menghayalnya hajut, cita-cita mestina selama hidup long bercita-cita, saya ingin jadi orang yang bangun tengah malam selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Dia tengah malam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita saya selama hidup. Benar. Karena kalau tidak ada cita-cita, hampa. Dumpu akhirnya apa? Bubut je setengah, bubutnya setengah, karena tidak ada cita-cita. Hana ni berwujud ke pulit, wujud ke nyo, wujud ke orang yang ahli sujud, wujud ke orang yang ahli salawat, wujud ke orang yang ahli zikir. Hana cita-citanya. Jadi akhirnya hana ibadah tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita. Ini kalau ingin sifat muru'ah itu bersemayam di dalam jiwa, dasar yang paling utama adalah cita-cita. Cita-cita harus tinggi. Memanyang cita-cita dia. Hana manyang cita-cita ke mah? Agak geset, hana kemajuan. Tak punya kemajuan. Itu yang pertama. Yang kedua, terasa dalam perasaan batin akan mulia jiwa. Terasa batin kita, hati kita merasa bahwa jiwa itu mulia. Jiwa kita mulia. Bahwa hati ini adalah tempat bersemayamnya sifat-sifat
yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah benda yang mulia. Benar perasaan bahwa hati itu adalah sesuatu yang mulia batin itu. Saking mulianya batin itu, ibadah yang paling tinggi nilainya adalah ibadah batin. Kan berarti hana payah semayang le. Habis salah. Maknanya lebih siapakah tinggi nilainya antara salat dengan ikhlas? Tinggi ikhlas nilainya pada Allah, batin. Maka dalam ayat yang dipegang bak ujung ayat, illa man atallaha biqalbin salim. Ciri-ciri orang yang mulia itu, yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang ketika kembali kepada Allah dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Hati glih dawa ba Allah, kita akan mulia, kita akan bahagia. Tapi menyo hati kuto begat cat amai pih dapubu idonya, bela cat amalan dapubu idonya, tetap kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum illa qulubikum wa a'malikum. Apa yang dinilai oleh Allah pada diri kita? Yang pertama adalah hati kita. Hati yang dinilai oleh Allah. Baru ahli hati amal. Amal tidak akan berfungsi jika tidak dilandasi oleh keikhlasan kepada Allah. Hana fungsi. Tak sembahyang menyo karena terpaksa, kan karena Allah. Tak sembah tak puasa, kan karena Allah. Karena hana mangat karena urang kai puasa mandu. Katanya siro hana ada puasa sang hana mohban. Nyan hana nilai ibadah puasanya karena kan dilandasi oleh keikhlasan. Kan dilandasi oleh atas dasar kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi karena manusia, karena yang selain Allah, maka hana tidak ada nilai. Jadi hati itu punya perasaan bahwa batin itu sifatnya adalah mulia. Jiwa itu mulia. Manusia yang memiliki cita-cita yang tinggi disertai dengan kemuliaan pada kepribadiannya, maka pada akhirnya akan memperoleh ketinggian, kelebihan dan kemuliaan. Dan ketika menghadapi sesuatu dengan kelembutan dan penuh pertimbangan dan menanggung beban yang menyakiti kepadanya. Manusia yang memiliki cita-cita, yang cita-cita itu disertai dengan kemuliaan, pada kepribadiannya, akhir daripada perjalanan kehidupan orang itu, maka dia akan memperoleh ketinggian, akan memperoleh derajat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila cita-cita itu disertai dengan kemuliaan. Nah, ini cita-cita bukan untuk melakukan kejahatan, tapi cita-cita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan itu nak cita-cita nyo tak nak berat urang baik senang hidup. Nyo supaya au gedanya berjud ke ahlinyo sehingga untuk masyarakat hidup dalam keadaan hana senang, hana tenang. Nyan hana disertai dengan kemuliaan cita-citanya.
Tapi jika cita-cita disertai dengan kemuliaan, maka kita akan mendapat kedudukan yang tinggi. Katanya pihak akan mulia. Nah, akan mulia. Mahan hana kelebihan. Kelebihan dan kemuliaan, dan ketika menghadapi sesuatu dengan kelembutan dan penuh pertimbangan. Olehnya orang tersebut dia akan mendapatkan kelebihan dan kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang yang bersifat dengan muruah itu pun ketika dia menghadapi masalah, ada permasalahan yang dia hadapi, maka permasalahan itu akan diselesaikan dengan kelembutan dan dengan penuh pertimbangan. Hana kram kru maju nyo ke urace. Nyo bana masalah sipak kurupang hana. Ban nyo na urang bana masalah lapangan japoh go baju nyo tunak go macam hana. Ba urang yang na sifat muruahnya hana. Setiap ada permasalahan dia akan menyelesaikan dengan kelembutan. Dengan bijaksana, dengan arif, dan dengan penuh pertimbangan. Apabila menghadapi sesuatu apapun yang dia hadapi, naureng ijak baji bengih pulang-pulang, dia akan tidak akan terkecoh dengan orang yang menentangnya. Dia tetap akan nampak kepribadian, kelembutan pada dirinya, kebijaksanaan dari raut wajahnya nampak. Dan masalah itu akan diselesaikan dengan penuh pertimbangan. Hana menan diselesaikan. Menurut Allah kiban. Kiban kepegah oleh ulama-ulama. Masalah menurut kiban tak selesaikan. Masa hidup Rasulullah masalah lagi kiban keselesaikan oleh Rasulullah. Itu disebut dengan penuh pertimbangan. Bukan dengan nafsu, tapi menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi dengan ilmu, dan kelembutan dan kebijakan dan kearifan yang ada pada dia. Dan semua diselesaikan dengan penuh kebaikan. Hanya keram maju. Saya nak masalah. Dia demikian. Ndak ulama-ulama katanya kat benar. Ulama katanya tak kerti kepegat mubahasa. Hana kram, hanjut, nyo harum, nyo hana. Tidak. Tapi mereka menjelaskan. Mereka mengatakan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Imam Syafi'i ni pegah mano, Imam Nawawi ni pegah di dalam kitab lagi nyo. Akhirnya baru mereka mengatakan dari beberapa kajian, beberapa ayat dan hadis serta pendapat-pendapat para ulama, ternyata ini hukumnya haram. Hana saja abad dengku yang dengkunya meno kiban. Hana kepaju nyan harum. Hana. Tidak, dia akan menyelesaikan itu dengan penuh kelembutan dan pertimbangan. Kadang-kadang kekala ni orang yang jaknyan kiban kondisi. Kadang orang yang jaknyan cukup berharap secercah harapan melalui jawaban yang itu dari babah dengku kadang. Ketika jih kabeh rata ijak tanya hana hoya yak tanya mandum berarti jih dalam kesengsaraan. Tapi dia terus berusaha sehingga nasidro dengku harapan jih menoyak namanya itu secercah harapan mak dengkunya meno sehingga jih meno hana tertekan, bahagia, punya semangat kembali untuk bertaubat, beribadah kepada Allah. Kerja ndak abu-abu tajak hana kejawab berangkaho je. Tetap dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Agak berahnya walaupun kagedepunya harum, tapi kepegah bacut lembut kepegah.
dengan penuh pertimbangan, dengan berbagai macam dalil, sehingga orang yang bertanya itu pun merasa puas. Dan mungkin kalau dia ingin taubat, dia tidak akan berhenti lagi untuk taubat dan akan berhenti daripada dosa, perbuatan dosa. Ya, itu demikian. Jadi penuh dengan pertimbangan. Dan orang dasar-dasar agar memiliki sifat muru'ah itu adalah dia akan menerima, akan menanggung beban yang menyakiti kepada dirinya. Dia akan menanggung beban itu. Maknanya masa gapnyan orang god, tapi diilanya, dianiaya, dizalimi oleh orang, ya? Dizalimi itu na aga na harta agaknya diilanya, dianiaya, ipu baca ban Honda, ipu baca ban motor, ikoh pagi, ha? Dia menanggung semua beban itu. Semua beban itu yang menyakiti dirinya, dia terima dengan penuh kesabaran. Dia terima, dia terus bertawakal. Kenapa? Karena sifat muru'ah itu tadi mendorong dia untuk selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Enggak ada bengek. Walaupun mungkin agak pahit, masih itu ban motor tu, ipu baca ban Honda, itu nak tu salah hana, sapu hana kan? Berat bagi kitanya maksudnya untuk ke saudara tu yang kubut lagainya mana, malah bukan marah, tapi kita doakan, ya Allah, orang hambamu ataupun saudara lum yang seiman seagama yang telah menzalimi saya, ya Allah, berilah petunjuk kepadanya agar dia kembali ke jalanmu, ya Allah. Bimbinglah dia, ya Allah, ampunilah dosanya. Berat, bukan beratnya karena katanya disakiti, berat. Tapi orang yang memiliki sifat muru'ah itu memang demikian dia. Dagingnya, yang kepribadian sifat muru'ahnya nampak dah kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak diri Rasulullah. Bisa jadi orang yang zalimi katanya mononya memang hana ilmu sama sekali. Hana gedepu. Ilmu agama hana. Nak depu bawanya dosa. Dosa raya tak dosa tak zalimi kau. Bisa jadi. Dan bisa jadi dengan doa katanya mana orang yang terzalimi dia itu menjadi sadar. Karena kan doa orang yang terzalimi diterima oleh Allah. Doa orang di dalam perjalanan musafir diterima oleh Allah. Mungkin karena kita terzalimi, kita memohon kepada Allah, dia pun sadar, dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu memang berat. Ndak nak pegah dengku, berat yang dengku. Berat. Jangankan orang ron, long sendiri menyomenan kejadian berat untuk jitubit bak lidah katanya. Doa yang gad ke orang yang zalimi katanya. Tapi alangkah indahnya, alangkah bahagianya katanya ketika orang saudara katanya dizalimi katanya hana bengek, malah katanya senyum dan doa lembah Allah, sungguh bahagia tak udip dia. Nyo neci ketika betul. Nepit mata ni kat ego wate terzalimi, nu upayakan masa lagi kepegah dalam kitabnya. Neci upayakan nyata laju jiwa katanya terasa bahagia, pikiran tenang. Cukup mangat juga deh. Ya. Tenang ha. Karena itu memang jaminan kalau pegah mana akan mendapat ketinggian, akan mendapatkan kemuliaan ini kok. Raya balasannya karena berat untuk dah kerjakan. Raya barang-barang yang rumit susah dilakukan oleh hambanya, Allah ni binilah yang raya ihna.
Nabi pahala yang cukup baik dan kedudukan yang cukup mulia. Maka berat. Yang biasa kan bengih dia juga kan. Baik tinak dia salah hananya je kan bengih. Lado punya tinak 3 leh dah balah. 3 tinak leh dah balah dia kan. Kadang tinak ma tu. Tak balah itu tok bayah haji setinak kan mai mata tok bak nek-nek dah tinak. Itu berarti sifat muru'ah belum bersemayam. Belum nak dalam jiwa kita ni sifatnya. Sehingga hak dah turun ya. Nya bukan. Wa hiyal inwanu iffati wan nazahati wasyianah walidzalika la yura sahibul muru'ah illa taqiyan ba'idan anil matami'i radiyan bima qasamahu Allahu lah ghaira nadhirin ila ma fi aidin nas. Bermula muru'ah itu tanda memelihara diri dan suci daripada yang tidak baik dan menjaga diri dan sebut karena demikian itu tidak dipandangkan akan sahib muru'ah kecuali akan yang takwa, lagi yang jauh daripada lubah, lagi yang ridha dengan sesuatu yang telah memberi akannya oleh Allah baginya seseorang, lagi yang tidak memandang kepada sesuatu yang ada, ianya sesuatu pada tangan manusia. Muru'ah yang ada pada diri seseorang itu pegah di sini bak sirodo manusianya nakeh tanda seseorang yang telah sanggup memelihara diri dari sifat-sifat yang hina dan tercela. Ya. Orang apabila na sifat muru'ah nyan tanda jih bak orang nyan kaik gepelarado gihigopnya daripada sifat-sifat yang hina dan sifat-sifat yang hanagat. Apabila orangnya na sifat muru'ah. Ya. Yang tanda ji orangnya kaik gejagaro dari but-but yang hina dan but-but yang hanagat ba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin but yang hinanya termasuk tinggal sembahyang, kan but hina. Hana datem sembahyang, tamu zina, tak cemucu, tamu upat, tak fitnah dan sebagainya. Hana. Jadi dia memelihara dirinya, sanggup menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat yang hina, yang hanagat, yang hanagala Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil masir. Lebih dan kurang dan kuala jemaah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.